Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaidin Kota Channel. Hari ini kita kembali membahas mengenai sejarah dari Profesor Dr. Aldin Koto. Yang tentunya hari ini kita akan membahas mengenai pengalaman beliau kerja yaitu di luar kampus. Kemarin kita sudah bahas yaitu pengalaman di kampus sebagai dosen, sebagai peneliti, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai mengenai pengalaman kerja di luar kampus. Nah, sebelum itu semua kita mulai, tentu kita harus sapa dulu dan juga say hi dulu kepada Prof. Oke, Prof, bagaimana nih, Prof? Hari ini apakah kabarnya baik, Prof? Alhamdulillah, rasa baik. Alhamdulillah ya, Prof. Ya. Kesehariannya hari ini ngapain aja, Prof? Biasalah, rutinnya kalau orang-orang pensiun ini kan rutin pagi sudah habis salat subuh, ya baca Al-Quran sedikit, zikir sedikit, kemudian olahraga, ya kemudian sarapan, setelah itu baru yang lain-lain. Oke. Nah nih Prof, kita udah banyak Prof dari part 1 sampai part 6 Prof, dan hari ini part 7-nya Prof. Ya. Udah nggak kerasa ya Prof, udah di part 7 aja nih Prof. Kita sudah bahas dari kecil Prof, remaja, udah pas kuliah, pas jadi dosen, kerja. Nah, kali ini kalau sudah penasaran nih Prof, bagaimana sih Prof pengalaman kerja tapi di luar kampus Prof gitu. Oh iya, di luar kampus ya. Iya, kemarin kita udah bahas yang di dalam Prof. Sekarang di luarnya Prof. Ya, jadi waktu masih kuliah di S1, Bapak tuh ikut 2 organisasi. Yang pertama organisasi internal kampus, yang kedua organisasi eksternal kampus. Ya. Nah, mungkin bukan hanya mungkin lagi, ini Allah mempersiapkan ini bahwa di kampus aktif, nanti bagaimanapun akan keluar dari kampus. Maka disiapkan bagaimana berpengalaman juga di luar. Jadi tidak menjadi kutu buku. Tidak hanya menjadi kutu buku, tapi juga melihat dunia luar tuh gimana? Dunia luar, belajar dengan bagaimana pergaulan masyarakat di luar, sosiologis, belajar kepada alam yang terbentang, jadikan guru macam-macam ya. Ya betul. Jadi sepulang dari pendidikan dulu di mana tuh di Makassar itu, pulang dan diajak oleh kawan-kawan bekerja tidak di luar kampus. Misalnya apa? Misalnya ada kegiatan-kegiatan di kantor gubernur, ya sebagai penitia. Ini penitia itu dibawa ya jalan seperti dulu kan. Kalau kantor gubernur itu kan menganggap sudah seperti wow kayak istana gitu ya. Kita dibawa kerja di sana macam-macam. Bapak diajak dan ingat pertama kali terlibat dengan kegiatan pekerjaan di luar kampus itu dibawa dalam sebuah tim pansus apa rasanya rupa di kantor di DPRD kota. DPRD kota waktu itu ya Prof. Tentang pansus air tanah kalau nggak salah itu. Tapi udah lupa apa hasilnya gitu kan. Ada beberapa kali menjadi tim-tim itu. Dan dalam satu segi orang nyebut juga tim ahli di situ entah apa-apa. Tapi ahli itu Bapak tetap berpijak kepada ke bidang disiplin ilmu Bapak sendiri. Walaupun bicara air, bicara tanah, bicara ini tetap berpijak pertama dari segi hukum Islamnya, yang kedua dari segi pengalaman Bapak sebagai peneliti sosiologis. Ya. Yang apa namanya? Yang agak lebih katakanlah mungkin lebih penting ya, semuanya penting. Tapi agak lebih mendasar itu waktu Pak Rusli Zainal jadi gubernur Riau. Nah, Bapak diajak menjadi. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2003 sampai 2013. 2013. Berarti 2 periode. 2 periode 10 tahun. Nah, Bapak diminta dengan kawan-kawan beberapa orang kawan, ada 7 orang menjadi tim ahli Gubernur Riau. Salah satunya
gubernur terpilih sekarang. Oh yang Pak Abdul Wahid. Waktu itu Pak Abdul Wahid masih sangat muda. Tapi Bapak sudah lihat dia ini berbakat gitu. Gitu. Jadi menjadi tim ahli di bidang namanya pemberantasan kebodohan, kemiskinan dan masalah infrastruktur. Itu kemana-mana kita pergi, lakukan penelitian juga kemana-mana, jalan studi banding, beri masukan ke Pak Gubernur. Itu selama 10 tahun. 10 tahun juga, Prof? 10 tahun dia. Itu gimana, Prof? Sistemnya kita di sana tuh, Prof? Iya, sistemnya begitu. Kita kan dianggap semacam tim ahli atau penasihat juga lah ya. Jadi penasihat itu bisa diminta atau tidak diminta. Kita wajib memberikan masukan ke apapun permasalahan di Riau, apapun nanti permasalahannya di Riau kita sampaikan ke gubernur gitu ya, Prof. Jadi seperti yang Pak katakan, Allah sudah men-set hidup kita ini. Jadi Bapak ikut pendidikan tentang penelitian. Pengalaman penelitian itu membuat Bapak mudah bekerja sebagai tim ahli gubernur. Iya, karena udah ada banyak pengalaman. Udah banyak tadi, sekali ya? pengalaman di lapangan, itu memberi masukan ke gubernur. Sangat-sangat, ya alhamdulillah banyak yang kita beri masukan. Tugas tim gitu, tapi kan eksekusinya gubernur. Nanti Pak Gubernur tentu melihat ini prioritas, ini bukan macam-macam lah. Terserah dia. Tapi kita menasihati aja gitu ya. Iya. Jadi Bapak jadi tim ahli, ada kawan dari UNRI, ada kawan dari UNRI, dari UIR, dari UIR juga. Jadi dari UIN, dari UNRI dan dari UIR 3. Ada 7 orang waktu itu. Salah satunya adalah Bapak Abdul Wahid yang terpilih jadi Gubernur Riau. Itu umur Bapak itu berapa dulu, Prof? Waktu itu muda sekali. Umurnya Bapak kira pun ya 20-an lah. 20-an belum sampai 30. Ya, dia masih muda, tapi Bapak tengok dia sudah berbakat. Ya sudah berbakat untuk itu, dan salah satu modalnya yang Bapak tengok tuh adabnya kepada orang tua. Nah, itu yang saya tengok itu. Yang menarik bagi dia tuh. Jadi ciri-ciri orang yang jadi pemimpin itu seperti itu. Ya, tidak sombong, ya, tidak angkuh, tidak menganggap orang lain rendah macam-macam. Sudah ada bakatnya itu. Kemudian Bapak dia dilibatkan menyusun filosofi pembangunan Riau pada tahun 2006. Ya, 2006 itu. Masuk juga di situ. Kemudian RPJM, rencana pembangunan jangka menengah Riau, dan RPJMP, rencana pembangunan RPJP Riau. Itu ikut di situ di luar. Kemudian 2008 menjadi ketua tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Bapak ketua. Waktu itu sekretarisnya Bapak Profesor Safrinaldi yang sekarang jadi rektor UIR. Dan ada 5 orang kami waktu itu, dan banyak lagi pengalaman kerja di luar. Kemudian pernah juga jadi tim di Kabupaten Pelalawan. Tim apa tuh, Prof? Tim pemberdayaan desa. Dan desa. Jadi kita ke desa memberikan penerangan tentang pelibatan masyarakat ikut pembangunan. Dan kemudian ada kegiatan pendidikan politik, apa istilahnya ya? Politik wanita gitu ya. Dan pemuda di pedesaan. Jadi hampir seluruh daerah Riau sudah Bapak jalani semua waktu itu. Jadi ada satu lembaga khusus bidang itu, Bapak ikut di situ. Menjadi tim pansus anggota Bawaslu ya. Terakhir Bapak waktu tahun 2000 berapa ya? 18 atau 9 ya, sekitar bukan. Tahun 2020-an lah, 20 lah gitu. Jadi tim pansus tim seleksi Bawaslu Riau. Menjadi dewan juri, dewan hakim juga MTQ. Bidang apa menjadi tuh, Pak? Di bidang karya ilmiah. Karya ilmiah Al-Quran. Pertama kali jadi dewan juri atau dewan hakim itu pada tahun 2009. MTQ mana, Prof? MTQ di Rohil. Provinsi Riau. Dan terakhir kemarin di
di Inhu. Inhu. Jadi sejak 2009 sampai 2024 Bapak terlibat terus Dalam kegiatan itu, kegiatan itu MTQ. termasuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak yang ikut lomba MTQ di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran. Bapak senang melatih anak-anak muda itu karena itu bagian dari bakat Bapak sendiri untuk menulis karya-karya ilmiah itu. Jadi itu semua rupanya pengalaman-pengalaman hidup yang kita itu membentuk kepribadian kita. Kepribadian itu sering Bapak katakan, terus belajar dan terus mengumpulkan pengalaman. Dan maka kalian akan menjadi bisa melihat hidup ini seperti apa. Pengalaman tadi yang mengantarkan kita ya, Prof. Ya, jadi perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan pengalaman itu akan melahirkan sikap kearifan. Sikap kearifan. Nah, sikap kearifan itu akan melahirkan sikap bijaksana. Itu yang kalau kita bicara kearifan lokal itu terbentuk oleh tokoh-tokoh yang berpengalaman itu keluar. Nah, kalau dalam dunia ilmu pengetahuan itu semacam teori atau tesis. Jadi makanya sahabat sering mengatakan begini, dua saya kan perbanyak ilmu, perbanyak pengalaman, dan dari situ akan belajar, akan terbentuklah sebuah kepribadian. Kita bisa menjadi memprediksi, bukan meramal. Memprediksi ya, Prof. Ya. Melihat kondisi yang seperti ini berdasarkan pengalaman masa lalu, ditambah dengan didukung oleh ilmu yang kita punyai, kita bisa membayangkan negeri ini akan jadi begini yang akan datang. Itu bukan ramal, tapi adalah prediksi yang ilmiah, prediksi akademik. Ya, contohnya begini, Bapak pernah menulis buku apa tuh? Sebelum Semua Jadi Terlambat. Apa itu sebelum semua jadi terlambat? Gejala negeri kita ini akan seperti sekarang ini. Pak sudah melihat itu sejak tahun 2000, hanya berapa tahun saja sesudah reformasi. Maka Bapak tulis salah satu tulisan Bapak di media waktu itu di haluan Riau Mandiri atau di Riau Pos, tulis sebelum semua jadi terlambat. Ada para putusan. Karena begini, ada satu kearifan lokal mengatakan begini. Orang tua mengatakan kalau bahasa Minangnya cewang di langit tandoka paneh. Ya, gabak di ulu tandoka hujan. Nah, artinya apa? Kalau mendung itu di hulu datangnya. Di hulu itu apa? Kalau sungai kan ada hulunya. Itu kalau sudah mendung di situ, ini tandanya kan hujan. Jarang yang terjadi sudah mendung tidak jadi hujan, jarang. Ada, tapi jarang. Nah, kemudian kalau cewang di langit, artinya langit itu sudah nampak cakrawala itu nampak, ini tandanya dia kan panas. Artinya apa? Kalau ada tanda-tanda begini-begini, ini akan begini. Begini akan begini. Sudah ada prediksi ya, Prof. Jadi begini, dalam teori teori ilmiah ada 5 langkah dalam teori ilmiah. Yang pertama namanya observasi. Kita lihat. Dari observasi muncul namanya asumsi. Dari asumsi lahir hipotesis. Kalau ini begini. Hipotesis kemudian ada verifikasi. Verifikasi itu kita menguji hipotesa kita ini benar apa tidak. Kemudian lahir teori. Nah, teori inilah yang merupakan ilmu pengetahuan. Salah satunya dalam bentuk kearifan lokal tadi. Jadi kearifan lokal itu adalah bukan tebak-tebak, bukan ramal-ramal, tapi adalah kesimpulan umum dari sekian banyak gejala lalu disimpulkan. Nah, itu. Jadi dari pengalaman belajar di kampus, bekerja di kampus, aktivitas di luar, nanti kita bicara juga Bapak sebagai semua balik, kita bicara lagi nanti waktu itu. Nah, jadi yang jelas itu memperkaya. Nah, kenapa Bapak bicara begini? Karena Bapak ingin pengalaman-pengalaman itu ingin Bapak tuangkan kepada yang muda-muda. Kalian tua tidak perlu bagi dia. Dan yang muda perlu bahwa kepribadian kita itu. Kita akan menjadi tangguh, kita akan menjadi kuat menghadapi godaan hidup kalau kita sudah mengalami berbagai macam rintangan dan kita lewati secara alami. Itu yang Bapak lihat. Tekankan ya, Prof. Tekankan itu. Nah, Prof, jadi kalau saya berpikirkan, kalau saya sebagai generasi muda ya, Prof ya, kadang kan kita mikir juga nih, Prof,
Untuk apa sih pengalaman gitu, Prof? Bagaimana Prof menanggapi itu, Prof? Ada suatu ungkapan yang quotes ya, atau quotes itu adalah katakan kearifan lokal. Experience is the best teacher. Dia experience is the Guru best yang teacher. paling baik itu apa? Pengalaman. Pengalaman. Tapi banyak generasi muda yang kayak yang nggak usah lah, di rumah aja lah gitu. Ya, Gimana nanti tuh? dia gagal. Nah, kalau generasi muda yang di rumah aja lah, nanti dia nggak bisa apa-apa. Itu guru kalau udah mau belajar. Kenapa kawan saya sukses? Kenapa kawan saya kok berhasil? Saya kok tidak berhasil? Karena kawan saya itu berjalan, bergerak terus. Karena saya diam di rumah, membusuk. Otak kita ini seperti air. Air itu kalau diam, dia busuk. Air itu harus mengalir, maka dia akan dinamis sekali. Kita seperti itu. Makanya bergerak terus. Bergerak terus Ya, Prof, ya. bergerak terus. Otak dikasih oleh Allah untuk berpikir. Tangan tangan untuk menjangkau bekerja, kaki untuk berjalan. Jangan diam. Gitu. Jadi Pak katakan istirahat istirahat itu perlu, tapi berhenti nggak boleh. Jadi kalau kita bekerja lelah, alasan untuk istirahat, bukan untuk berhenti. Itu dia. Nah, itu pengalaman Bapak dari bekerja. Sebenarnya bukan masih banyak lagi, tapi secara simpelnya seperti itu. Tapi betul Prof, kalau saya udah nengok kan dari Prof, misalnya Prof udah banyak kan pengalamannya organisasi juga. Jadi pengalaman tadi membuat kita tuh kalau di pemerintahan orang percaya ke kita karena kita udah ada pengalaman tadi. Iya, Prof, ya. iya, kali. Jadi kalau di saat kita bekerja dengan pengalaman itu beda dengan orang bekerja hanya sekedar teori. Ya, betul. Kenapa? Teori yang kita pelajari di kampus tidak semuanya bisa terbenam di lapangan. Ya palingan beberapa aja sih Prof. Iya, makanya teori di kampus itu kita padukan dengan pengalaman, itu akan menjadikan sesuatu yang sangat bermakna, berhasil. Gitu. Nah berarti itu ya Prof, tips dari Prof ya hari ini berarti adalah experience is the best teacher. Ya, dan itu Bapak percaya betul dengan teori itu, dengan quotes itu karena Pak Alam sini. Nah, beruntunglah orang yang mau belajar dari pengalaman, dan rugilah orang yang mengabaikan pengalaman. Nah, kalau bicara pengalaman itu sejarah. Jadi bangsa yang mau belajar dari sejarah akan selamat, akan maju. Bangsa yang mengabaikan sejarah akan tertinggal, akan jatuh. Begitu juga generasi muda. Makanya karena harus belajar sejarah. Biasakan membaca pengalaman tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh hebat. Oh begini, rata-rata tokoh hebat itu anak orang kampung. Iya Prof. Anak orang susah-susah. Ya, itu tokoh-tokoh hebat itu. Nah, karena kepahitan tadi ya Prof ya. Kepahitan membuat dia memacu diri untuk bisa. Bapak anak petani, kayak gitu. Walaupun ibu bapak itu seorang pejuang ya, tapi petani juga. Iya. Ya. Nah baik Prof, mungkin kita udah hampir di episode yang ketujuh ini Prof. Gimana nih Prof cara atau kata-kata penyemangat bagi generasi muda biar bisa kayak Prof yang tadinya bisa organisasi, kuliahnya lancar, organisasi lancar, kerja lancar, gimana nih Prof untuk generasi muda Prof? Ketika ada tantangan jangan lari. Tegak menghadapi tantangan itu. Kalau lari kalian akan gagal selamanya. Hadapi tantangan itu. Kan sudah pernah Pak ceritakan, lupa Pak. Di kampung dulu, hantu. Waktu kecil kan, kawan-kawan panting lari kan, sampai jatuh segala macam. Bapak dengan kawan, mana hantu itu? Ayo kita cari, kita tengok hati-hati kan. Rupanya daun pisang, goyang-goyang gitu. Ada satu lagi yang lucu, di kampung itu kan banyak orang usil juga kan. Iya. Dia yang berdiri dekat situ. Nakut-nakutin. Jadi dibawalah oleh orang pemuda yang lebih besar dari bapak itu. Bawa parang. Bawa parang. Mana untuk itu paku? Pancung nanti. Oh ada yang ini. Tengok. Hei. Kalau hantu pergi. Kalau manusia saya pecahkan kepala. Lari dia. Rupanya itu manusia yang buat itu. Jadi anak muda begitu ada tantangan jangan lari, hadapi tegak di situ. Kalahkan ketakutan. Nah, jadi ketakutan itu di sini. Ya, kita akan itu. Nah, tundukkan ketakutan, insya Allah kalian akan berhasil. Tantangan itu banyak sekali Pak hadapi dalam hidup.
banyak sekali. Tapi itulah yang membentuk kepribadian kita. Oke. Nah, baik sobat Aladin Koto Channel, kita sudah mendengarkan tadi pengalaman Prof selama Prof di dunia kerja, tentunya tadi di pemerintahan juga ya Prof ya. Nah, juga kita juga mendengarkan nasihat dari Prof untuk generasi muda, jangan takut untuk mencoba, walaupun bakalan gagal ya, tapi kita harus tetap mencoba, karena kalau nggak kita mencoba, itu nggak akan berhasil ya kan Prof? Ya. Kemudian juga kita perbanyak pengalaman, karena pengalaman, experience is the best teacher, dan banyaklah pengalaman-pengalaman tadi, baik itu organisasi, di perkuliahan, dan lain sebagainya, sehingga kita mudah diterima di masyarakat. Ya. Nah, mungkin ini adalah part ketujuh kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu, khususnya untuk generasi muda, biar kita bisa mencontoh Prof, biar kita bisa menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Baik, saya Kalsa Joner, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, boleh Prof, kita bye-bye dulu Prof, kamera Prof. Anak muda, yuk maju. Ya.